wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana pembelajaran kita sebelumnya tentang bentuk akar? Sudah bisa dipahami? Oke, tentunya sudah bisa ya. Semoga saja ya, amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Nah, logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat kan kita sudah belajar sebelumnya ya, sebelum bentuk akar ya. Nah, oke, untuk itu mari kita bahas lebih rinci. Nah, A di sini artinya itu bilangan pokok logaritma atau basisnya. Sedangkan B yang di sini itu artinya bilangan yang logaritmakan atau bahasanya numerus. Nah, sedangkan C di sini itu penarikan hasil logaritmanya. Nah, apabila A pangkat C sama dengan B, ini bentuk berpangkatnya nih. Kalau kita ganti ke bentuk logaritmanya itu berubah menjadi A log B sama dengan C. Oke, contohnya begini ya. Misal nih, 2 pangkat 3 kan ya, sama dengan 8. Nah, kalau kita mau bikin ke bentuk logaritmanya, berarti kita tulis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, artinya nanti 2, kalau kita pangkatkan 3, hasilnya 8. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama, bila P log A dikali B itu sama dengan P log A ditambah P log B. Oke, misal nih ya, 2, ini misal ya, 2 log 3 kali 8 misal nih. Itu sama aja, nanti kita pisah 2 log 3 ditambah 2 log 8. Nah, jadi nanti misalnya nih dari soal nih ada nih gini, 2 log 3 ditambah 2 log 8, bisa kita sederhanakan penulisannya jadi begini, 2 log 3 dikali 8. Nah, bisa dipahami kan ya? Ini sifat yang pertama. Nah, sekarang sifat yang kedua. Sifat kedua itu P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Oke, kita tandain ya supaya ini loh sifatnya. Nah, ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua. Oke, bagaimana contohnya? Misal nih ya, misal 2 log 30 dibagi 15. Nah, ini bisa kita tulis 2 log 30 dikurang 2 log 15. Nah, atau nanti apabila ada 2 log 30 dikurang 2 log 15, bisa kita ubah posisinya menjadi 2 log 30 dibagi 15. Nah, bisa dipahami kan ya? Ini sifat yang ketiga. Sifat ketiga yaitu P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. Nah, jadi kalau contohnya gini nih ya. Misalnya nih ada 2 log berapa ya? 3 pangkat 3 nih misalnya ya. Misal nih. Jadi bisa kita ubah posisinya 3 ini ke depan. Nah, 3 kita tulis deh 2 log 3, 2 log 3. Nah, atau nanti apabila ada gini nih posisinya nih 3 dikali 2 log 3, bisa kita ubah posisinya jadi 2 log 3 pangkat 3. Nah, ini sifat yang keempat yaitu A log B sama dengan V log B dibagi P log A. Nah, yang kelima itu 1 per A log B itu bisa diganti posisinya jadi B log A. Nah, yang keenam itu A pangkat N log B pangkat M itu sama aja dengan M dibagi N dikalikan A log B. Oke, yang ini ya saya contohkan nih. Biasanya ini sering keluar nih. Misal ya, ada nih
2 pangkat 3 log, misalnya di sini 4 pangkat 2 nih. Jadi bisa aja kita tulis ini 2 dibagi 3. Kita tulis deh 2 log 4. 2 log 4. Nah, habis itu ini bisa lagi nih. Coba ya. Nih, 2/3. 2 log 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Bisa kan? Nah, bila bagian angka di sini ada pangkatnya, kita kedepankan. Jadi 2/3 di depan sini nih. Bisa nih. Nah, 2-nya ini ke sini. Terus dikali deh 2 log 2. Nah, selanjutnya 2 kali 2 4, berarti 4/3 nih 2 log 2 ini. Nah, ada lagi sifatnya. Ini sifat selanjutnya. Apabila ada A log A, itu hasilnya 1. Ini 2, ini 2. Sama nih angkanya, berarti hasilnya 1. 4/3 kali 1 hasilnya berapa? 4/3. Nah, ini jawabannya. Selesai dah. Nah, bagaimana contoh soalnya? Tidak. Ini dia contoh soalnya. Nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9 adalah, nah ini pilihan gandanya nih. Ini gampang bin mudah. Oke, kita jawab ya. Jawab. Nah, lihat nih. 2 log sama nih. Ini 24 ditambah di sini 3 dikurang 9. Oke. Bila bagian sini sama, gini caranya nih. Langsung ya. Kita tulis 2 log. Ini 24. Oke, 24. Ini penambahan. Sama aja dengan dikali 3. Nah, itu kan ini kurang. Tulis dikurang tulis dibagi ya. Dibagi 9. Nah, gini. Lihat sifat yang awal tadi ya, sifat yang pertama sama sifat yang kedua. Nah, gimana caranya ini? Kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 nih. Ini bagi 3 hasilnya 1. Ini bagi 3 hasilnya 3. 24 bagi 3 8. Oke. Jadi hasilnya 2 log 8. Nah, 8 ini kita sederhanakan jadi 2 pangkat berapa? Jadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang gini nih, lihat nih. Bila pangkat angka di belakang log ada pangkat 3. Nah, ini ke depan. Jadi gini, 3 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 berapa hasilnya? 1. 3 kali 1 3. Jadi hasilnya berapa, bro? Jawabannya 3. Jawabannya B. Selesai. Mudah bukan? Soal yang kedua, nilai dari 2 log 5 dikalikan 5 log 6 dikalikan 6 log 7 kalikan 7 log 8 adalah, ini caranya mudah bin gampang. Oke, lihat nih. Ini angka 5 kalikan dengan 5 yang kecil basisnya nih. Sat. Hilang. Ini 6 hilang. Ini 7 hilang. Jadi ambil angka yang ini 28, sehingga jawabannya gini. Kita jawab ya. Jadi jawabannya gini aja, 2 log 8. Nah, habis itu ubah nih. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau kalian sudah paham mulai awal, bila ada ketemu nih 2 log 2 gini, nah jawabannya ininya aja langsung. Jawabannya 3. Selesai. Itu kalau sudah paham. Tapi kalau mau cara manualnya, kalau sudah bagian di sini, kalian harus gini nih caranya nih. 3 ke depan kan, tulis 2 log 2. Nah, habis itu ini 3, 2 log 2 kan 1. Nah, jadi 3 kali 1 itu hasilnya
3. Nah, ini kalau mau lebih panjang caranya. Tapi kalau kalian sudah paham, apabila di sini angkanya sama nih, ada pangkat, berarti ini jawabannya. Selesai deh. Jawabannya 3. Teknong. Ini contoh yang ketiga. Nilai dari 5 log 64 dikalikan 8 log 125 adalah, kayak ini pilihan ganda ya. Kita jawab. Oh, oke. Nah, kita sederhanakan nih 64 sama 125. Jadi kita tulis, langsung jawab ya. 5 log 64 itu sama aja ya dengan 8 pangkat 2. Iya enggak? Oke. 8 log 125 itu sama aja ya dengan 5 pangkat 3. Iya enggak? Oke. Nih, sekarang bila angka di belakang log ada pangkatnya, kedepankan. Jadi kita tulis 2 5 log 8. Oke. Log 5 pangkat 3. Nah, lihat nih. Angka 8 yang besar ketemu 8 yang di sini nih. Set, hilangkan. Sehingga hasilnya itu 2 dikali 5 log 5 pangkat 3. Nah, coba lihat nih. Nih, angkanya sama nih, 5 log 5. Ambil pangkatnya, kedepankan. Jadi 2 kali 3, hasilnya 6. Selesai deh. Nah, itu cara cepatnya. Tapi kalau mau cara manual, yang dari sini nih ke sini ya. Jadi 2, kalian tulis nih 3 ke depan. Terus lagi deh 5 log 5. 2 kali 3 kan hasilnya 6. 5 log 5 hasilnya 1. 6 kali 1 6. Sama aja kan ya? Bisa dipahami? Bisa dong ya? Mudah kok. Mau coba deh. Misalnya nih ada nih 10 log 10.000. Nah, berapa? Jadi kita sederhanakan dulu. 10 log 10 pangkat berapa nih? Nolnya ada 4, berarti pangkat 4. 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. 1000 kali 10 10.000. Nah, lihat nih. Angka 4 ya. Kita kedepankan. Jadi 4. 10 log 10, bila angkanya sama hasilnya 1. Jadi jawabannya itu 4. Nah, tahu gini aja, asalkan 10 log ya, basisnya atau bilangan pokok logaritmanya itu 10. Bila di sini nolnya ada 4, berarti jawabannya 4. Misal ya, misal nih 10 log 10, nolnya ada berapa? 1, jawabannya 1. Misal nih 10 log 100, nolnya ada berapa? 2 nih, jadi jawabannya 2. Misalnya 10 log 1000, nolnya berapa nih? 3, berarti jawabannya 3. Udah. Oke. Atau nanti gini aja jawabannya nih, soalnya nih log 1000 berapa? Jawabannya 3. Nah, biasanya kalau di sini nih 10, biasanya nggak usah ditulis. Jadi kadang orang milih tulisnya itu log 1000 misal ya. Nah, jadi jawabannya 3. Udah, selesai deh. Soal yang keempat, jika 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, maka 2 log 45 sama dengan berapa? Oke, ini pilihan gandanya ya. Sekarang kita jawab. Oke, ini soal yang mudah ya. Oke, perhatikan dulu nih. Oke, yang dari soal nih 2 log 45. 2 log 45. Nah, ini kita tulis dulu 2 log perkalian 2 angka yang hasilnya 45. 9 kali 5 bisa ya? 9 kali 5. Ya kan? Nah, dari sini ada sifat yang pertama tadi. Bila perkalian di sini nih, kita pisah jadi 2 log 9 ditambah 2 log 5. Ya kan? Nah, 9 ini lagi kita sederhanakan. Jadi 3 pangkat 2, ya kan? Terus 2 log 5. Nah, ini nih
Setelah log ada angka 3 terus pangkat 2. Nah, 2-nya ini ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 3 ditambah 2 log 5. Oke. Nih dilihat di soal nih. 2 log 3 sama dengan P. 2 log 3 sama dengan P. Berarti 2 dikali P. 2 log 5 sama dengan Q. Berarti 2 log 5 ini sama dengan Q. Jadi jawabannya 2pi ditambah Q. Yang mana ya? Wah, jawabannya itu A. Betul. Selesai deh. Mudah bukan? Yang kelima, log 2 sama dengan 0,30103, maka log 8 sama dengan teknong. Titik berapa ya? Ini pilihan gandanya. Caranya mudah saja. Oke, kita jawab deh. Nih, ini dulu nih dari soal log 8. Log 8 kita sederhanakan 8-nya jadi bentuk perpangkatan, berarti sama aja ya dengan log 2 pangkat 3. Nah, kalau pangkat di sini kita ke depankan jadi 3 log 2. Nah, log 2 nih hasilnya ini. Jadi kita ganti deh. Log 2 itu 0,30103. Oke, jadi hasilnya berapa nih? Oke, ini ya 3 kali 3 9. 3 kali 0 0. 3 kali 1 3. 3 kali 0 0. 3 kali 3 9. 3 kali 0 0. Ada enggak ya? 0,90309. Ini dia jawabannya. Ya, soal yang ke-6. Jika 2 log 5 sama dengan A, maka nilai 16 log 125 sama dengan titik. Nah, ini pilihan gandanya. Sekarang kita jawab. Oke, kita jawab ya. Kita tulis soalnya yang ini ya. 16 log 125. Nah, saya ke bawah aja ya. 16 ini langsung aja nih kita ubah ya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Kalian harus hafal perpangkatan. Itu intinya. Habis itu log 125 ini berapa nih? 5 pangkat 3. Nah, ada sifatnya. Bila di sini bentuk perpangkatan, di sini bentuk perpangkatan. Nah, tulis 3 dulu. Baru bawahnya 4. Tulis 2 log 5. Nah, oke. Kesini ya saya ya. 3/4 kita tulis. Nah, 2 log 5 ini sama dengan A. Berarti 3/4 A. Yang mana ya pilihan gandanya? Oh, ternyata B. Selesai deh. Mudah bukan? Nah, tahu juga kalian dari sini nih. Nah, kalian bisanya gini nih. Oke, saya misalkan ya. 16 ini kalian taunya jadi 4 pangkat 2 ya. Misal ya. Kalian ubah nih 4 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Nah, jadi dari sini nih 3/2. Kita tulis nih 3/2. Terus 4 log 5. Nah, habis itu 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Nah, ini masih tetap nih 3/2. Nah, apabila pangkatnya ini di bagian basis atau bagian pokoknya nih, bagian pokok bilangan pokok logaritmanya, nah ini di bawah letaknya. Jadi gini, 3/2 kali 2. Tulis deh 2 log 5. Nah, jadi hasilnya 3/4 2 log 5. Oh, maaf ya, 2 log 5 gini ya. Nah, jadi hasilnya 3/4 A. Karena 2 log 5 di soal itu sama dengan A. Sama deh. Nah, ini lebih panjang caranya. Karena misalnya kalian cuma hafal di 4 pangkat 2 aja. Kalau kalian bisa mengubahnya ke 2 pangkat 4, ya mudah, sampai sini aja caranya. Setelah kalian melihat contoh-contoh soal yang sudah dikasih tadi, bagaimana perasaan kalian? Sudah bisa dipahami? Nah,
belajar contoh-contoh soal yang ada di buku kalian ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu